Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Awaludin. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas UAS pengantar ekonomi mikro. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hamdan selaku dosen pengantar ekonomi mikro saya. CPMK 4. A. Teori produksi dengan satu input variabel dan dua input variabel. Satu input variabel dengan mengasumsikan beberapa input dianggap konstan dalam jangka pendek dan hanya satu faktor produksi yaitu tenaga yang dapat berubah. Misalnya, faktor-faktor produksi lainnya adalah tetap jumlahnya yaitu modal, tanah, dan teknologi. Satu-satunya faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya adalah tenaga kerja. Maka fungsi produksinya dapat ditulis sebagai berikut. Q, F, L. Jumlah tenaga kerja yang digunakan dapat dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu 1. Tahap 1 menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit. Apabila ditambah akan meningkatkan total produksi rata-rata dan produksi marginal. 2. Tahap 2 produksi total terus meningkat sampai produksi optimum, sedang produksi rata-rata menurun, dan produksi marginal menurun sampai titik nol. 3. Tahap 3. Penambahan tenaga kerja menurunkan total produksi dan produksi rata-rata, sedangkan produksi marginal negatif. Produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Produksi total adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja tertentu. Produksi marginal adalah tambahan produksi yang akan berlaku apabila seunit atau seorang tenaga kerja ditambah. Apabila delta L adalah penambahan tenaga kerja, delta TP adalah pertambahan produksi total, maka produksi marginal. Produksi total, total produk atau produk total adalah jumlah total yang diproduksi selama periode waktu tertentu. Produksi marginal yaitu tambahan output atau produk total akibat tambahan satu satuan tenaga kerja atau tambahan satu faktor produksi variabel. Produksi rata-rata. Produk rata-rata per tenaga kerja merupakan pembagian produk total dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi. Hubungan antara input labor tetap dengan input tanah tetap, yaitu 1. Pada state 1 yang menggambarkan MP tenaga kerja positif terlihat MP tanah negatif. 2. Pada stage 3 terlihat MP tanah positif dan MP tenaga kerja yang negatif. 3. Dengan begitu semakin jelas mengapa pada tahap 1 tidak ekonomis karena MP dari salah satu input yang digunakan adalah negatif. 4. Begitu juga pada tahap 3 tidak ekonomis karena MP tenaga kerja yang negatif. 5. Kesimpulannya adalah tahap yang ekonomis untuk berproduksi hanya pada tahap kedua. 2 input variabel. Jika faktor produksi yang dapat berubah adalah jumlah tenaga kerja dan jumlah modal atau sarana yang digunakan, maka fungsi produksi dapat dinyatakan sebagai berikut. Q sama dengan F, L, C. Pada fungsi produksi ini diketahui bahwa tingkat produksi dapat berubah dengan merubah faktor tenaga kerja, L, dan atau jumlah modal, C. Perubahan teknologi. Salah satu faktor penting yang mampu mempengaruhi fungsi produksi adalah teknologi, sebab pemanfaatan teknologi berimplikasi terhadap peningkatan efisiensi. Penerapan teknologi selain mempengaruhi terhadap peningkatan kinerja proses produksi atau disebut proses inovasi, juga berperan dalam peningkatan output produksi, baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun harga, atau dikenal dengan istilah product innovation. Isoquant, kurva produksi sama. Isoquant adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua macam input, faktor produksi, untuk menghasilkan produksi dengan jumlah yang sama. Bentuk kurva isoquant bermacam-macam, bisa linear apabila kombinasi antara input tersebut akan memberikan perubahan yang proporsional bila salah satunya berubah, dan dapat juga cembung dari titik origin. Ciri-ciri isoquant: turun dari kiri ke atas kanan bawah, cembung ke arah titik origin, tidak saling berpotongan, jumlah output yang lebih banyak. Isokos, garis ongkos sama. Isokos membatasi dan membedakan kemampuan produksi dan produsen. Semakin besar isokosnya, maka makin besar pula hasil yang dapat diperoleh. Sebaliknya, semakin kecil isokos semakin kecil hasilnya. Minimasi biaya produksi.
atau maksimasi output. Produsen meminimumkan biaya produksi pada tingkat output berapapun yang dapat dicapai bila kurva ISO biaya menyinggung kurva ISO produk tertinggi. B. Teori biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang, serta konsep maksimalisasi profit. Teori jangka pendek. Biaya jangka pendek yaitu biaya yang menunjukkan sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Salah satu faktor produksi bersifat tetap, yang lain berubah. Biaya total. Keseluruhan jumlah biaya yang dikeluarkan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap total. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya. Contoh, pendirian pabrik, mesin-mesin, air, listrik, dan telepon. Biaya berubah total. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Contoh, tenaga kerja. Teori jangka panjang. Biaya jangka panjang adalah biaya yang menunjukkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Semua faktor produksi bersifat berubah. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakannya. Biaya produksi jangka panjang. Biaya rata-rata jangka panjang, yaitu biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu berubah kapasitas produksinya. Skala ekonomi dan tidak ekonomi. Skala ekonomi. Skala kegiatan jangka panjang dikatakan bersifat mencapai skala ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Skala tidak ekonomi. Kegiatan memproduksi suatu perusahaan dikatakan mencapai skala tidak ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Biaya total. Jangka panjang dalam pengertian ini tidak terkait dengan waktu. Penyebutan jangka panjang oleh para ekonom menandai suatu proses produksi di mana sumber daya yang digunakan tidak ada lagi yang bersifat tetap. Biaya marginal. Biaya marginal adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. B. Pengertian penting berkaitan dengan penjualan. 1. Penjualan marginal. 2. Penjualan rata-rata atau penjualan per unit. 3. Penjualan total. CPMK 5. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar di mana dalam situasi industri terdapat banyak penjual maupun pembeli dan produk yang diperdagangkan bersifat homogen sempurna. Bentuk organisasi pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual dan produk bersifat homogen. Ciri-ciri dan fungsi pasar. 1. Adanya penjual dan pembeli. 2. Adanya jasa dan atau barang yang akan diperjualbelikan. 3. Adanya permintaan serta tawar-menawar. 4. Adanya interaksi antara penjual dan pembeli. 5. Terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Fungsi utama pasar. 1. Fungsi pembentukan harga. 2. Fungsi distribusi. 3. Fungsi promosi. Karakteristik pasar persaingan sempurna. Homogenitas produk. Pengetahuan sempurna output. Perusahaan relatif kecil. Perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar. Keleluasaan keluar masuk pasar. Penawaran perusahaan pasar persaingan sempurna. Kurva penawaran jangka pendek. Kurva penawaran jangka panjang. A. Industri skala biaya konstan. B. Industri skala biaya mekanik. C. Industri skala biaya menurun. Kekuatan pasar persaingan sempurna merupakan bentuk pasar yang ideal. Perusahaan berproduksi pada skala yang efisien, dengan harga produk yang paling murah. Output maksimum, memberikan kemakmuran yang maksimal karena A. Harga jual yang murah. B. Rasio output berpenduduk maksimal. C. Masyarakat merasa nyaman dan tidak takut ditipu karena informasi sempurna. Kelemahan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna tidak mendorong adanya inovasi, menimbulkan biaya sosial, membatasi pilihan konsumen. Biaya dalam pasar persaingan lebih tinggi, distribusi pendapatan tidak terlalu rata. Persaingan harga dalam persaingan sempurna. 1. Terbentuknya harga di pasar persaingan sempurna. 2. Setiap perusahaan hanya bertindak sebagai pengambil harga, bukan penentu harga. 3. Harga ditetapkan berdasarkan interaksi kekuatan penawaran dan permintaan pasar. 4. Harga produk ditentukan pada perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran pasar produk tersebut. 5.
5. Kurva permintaannya berbentuk horizontal dan memiliki elastisitas tak terhingga. Setiap perusahaan adalah price taker. Perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan harga. Harga terbentuk oleh interaksi produsen dan konsumen yang ada di pasar. Seberapa banyak yang diproduksi oleh produsen tidak akan dapat mengubah harga yang ditentukan pasar. B. Monopoli. Struktur pasar monopoli sifatnya sangat berlawanan dengan pasar persaingan sempurna. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan, dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti yang sempurna. Perusahaan monopoli adalah atau penentu harga di pasar. Sebagai satu-satunya penjual, perusahaan monopoli mempunyai kurva permintaan yang identik dengan kurva permintaan pasar. Kurva yang identik ini menunjukkan jumlah yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan menunjukkan jumlah yang dapat dijual oleh perusahaan monopoli pada setiap harga yang ditetapkannya. Kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan monopoli adalah turun dari kiri ke atas, kanan bawah, dan tidak menghadapi kurva permintaan yang horizontal. Ciri-ciri pasar monopoli: hanya ada satu produsen. Barang yang diproduksi tidak ada substitusi. Produsen baru sulit masuk ke pasar monopoli. Hambatan yang ingin masuk ke pasar monopoli: A. Pembatasan legalitas yang diatur dalam UU. B. Hambatan teknologi tinggi sehingga sulit membuat barang yang sejenis. C. Hambatan modal yang besar untuk membuat produksi sejenis. Produsen menjadi penentu harga. Produsen tidak melakukan promosi. Contoh dari pasar monopoli: Pertamina, PLN, dan KAI. Pengaturan monopoli. Pengaturan harga dilakukan dengan cara pemerintah menetapkan harga tertinggi yang tidak boleh dilanggar perusahaan. Pajak, yaitu dengan menerapkan pajak pada produk. Perusahaan monopoli akan menaikkan harga, tetapi diharapkan akan membuat perusahaan menggunakan sumber daya lebih efisien. Subsidi, yaitu pemerintah ikut menanggung sebagian harga barang produksi monopolis jika produksi ini dianggap vital bagi masyarakat. Jenis-jenis pasar monopoli. Monopoli pemerintah dan negara. Monopoli secara alamiah. Monopoli karena hak atas kekayaan intelektual, yang memiliki hak kekayaan intelektual terhadap produk. A. Hak cipta, yaitu hak eksklusif pencipta yang mengatur penggunaan atas karyanya. B. Hak paten, yaitu hak eksklusif kepada penemu atas penemuannya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. C. Hak merek, yaitu hak eksklusif pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau mengizinkan pihak lain untuk memakainya dalam jangka waktu tertentu. Monopoli karena efisiensi kerja. Monopoli karena bahan baku. Monopoli karena penguasaan teknologi dan tenaga ahli. Monopoli karena masyarakat. Monopoli yang dilarang. Monopoli by law adalah monopoli oleh negara untuk cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Monopoli by nature adalah monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung iklim dan lingkungan tertentu. Monopoli by license adalah izin penggunaan hak atas kekayaan intelektual. Diskriminasi harga. 1. Kebijakan diskriminasi adalah kebijakan menjual output yang sama dengan harga berbeda-beda. 2. Tujuannya adalah menambah perolehan laba melalui eksploitasi surplus konsumen. 3. Contoh diskriminasi harga adalah perbedaan harga yang diterapkan PT PLN dan PT PAM. Alasan perusahaan menjadi monopoli. Perusahaan tersebut menguasai bahan mentah yang banyak dibutuhkan pembeli. Perusahaan memiliki teknik produksi atau cara produksi yang tidak dimiliki orang lain. Adanya hak istimewa dari pemerintah, seperti hak paten atas penemuan tertentu dan lisensi. Adanya keterbatasan pasar dan sifat alamiah industri. C. Monopolistik. Pasar persaingan monopolistis pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu,
Sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan monopolistis dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. 1. Terdapat banyak penjual. Cukup banyak penjual dalam pasar persaingan monopolistis. Namun demikian ia tidaklah sebanyak dalam pasar persaingan sempurna. Apabila di dalam pasar sudah terdapat beberapa perusahaan, maka pasar persaingan monopolistis sudah mungkin wujud. Yang penting tidak satu pun dari perusahaan-perusahaan tersebut ukurannya atau besarnya jauh melebihi dari perusahaan-perusahaan lainnya. 2. Barangnya bersifat berbeda corak. Ciri ini merupakan sifat yang penting dalam membedakan antara pasar persaingan monopolistik dan pasar persaingan sempurna. Seperti telah diterangkan dalam persaingan sempurna, produksi berbagai perusahaan adalah serupa. Oleh karenanya, sukar membedakan yang mana yang merupakan produksi suatu perusahaan dan mana pula produksi perusahaan lainnya. Keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistis. 1. Keseimbangan jangka pendek. Perusahaan dapat menikmati laba supernormal. 2. Keseimbangan jangka panjang. Perusahaan hanya menikmati laba normal. 2. Penyebab pasar monopolistik tidak dapat lebih efisien dibanding pasar sempurna. 1. Harga jual masih lebih mahal dari biaya marginal. 2. Kapasitas berlebihan. Kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Kelebihan. 1. Banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. 2. Kebebasan keluar masuk bagi produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. 3. Diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dan menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. 4. Pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Kekurangan. 1. Pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan. Sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. 2. Dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik, karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. 3. Pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi, sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. D. Oligopoli. Sifat dalam pasar oligopoli adalah saling ketergantungan antara perusahaan satu dengan lainnya. Karena adanya ketergantungan inilah, maka analisa terhadap perilaku mereka itu menjadi sulit. 2. Model umum keadaan dalam pasar oligopoli. 1. Duopoli. Duopoli adalah bentuk sederhana dari oligopoli, yang berarti bentuk pasar di mana penawaran suatu jenis barang hanya dikuasai oleh dua perusahaan. 2. Kartel. Kartel adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang bersifat resmi di antara beberapa perusahaan dalam oligopoli. Oligopoli dalam kesejahteraan masyarakat. Bentuk pasar oligopoli itu merugikan pihak masyarakat jika dibandingkan dengan pasar kompetitif sempurna. Karena jika dalam pasar kompetitif sempurna itu dapat menjamin akan tercapainya kesejahteraan yang optimum, dan semua itu akan bisa dicapai jika 1. Kepuasan seorang konsumen itu maksimum. 2. Keuntungan seorang bagi produsen itu juga maksimum. 3. Dan dalam memproduksi barang yang dibutuhkan masyarakat itu memakai ongkos yang minimum. Dalam pasar monopoli, untuk dapat menerapkan suatu kesejahteraan bagi masyarakat itu harus diukur dengan menggunakan surplus total atau kelebihan total. Surplus konsumen adalah keuntungan bagi konsumen karena mereka membayar dengan nilai yang lebih kecil daripada nilai yang mereka beli. Surplus produsen adalah keuntungan yang diterima produsen atas keikutsertaannya dalam pasar. Beberapa kebijakan pemerintah untuk mengurangi efek negatif dalam pasar oligopoli. 1. Pemerintah harus menjaga agar perusahaan yang baru ingin masuk dalam pasar oligopoli itu harus ditekan agar perusahaan oligopoli yang sudah ada merasakan persaingan yang sehat, yang akhirnya membuat mereka berperilaku kompetitif dalam hal harga dan non-harga. 2. Pemerintah harus membuat dan menerapkan undang-undang yang melarang kerjasama antar pelaku usaha oligopoli, baik secara diam-diam atau terbuka, karena kesepakatan yang mereka lakukan tentang
harga dan produksi itu bisa merugikan kepentingan umum. Penetapan harga dalam pasar oligopoli. Dalam memutuskan suatu harga, seorang produsen harus memulai dari menentukan harga untuk sebuah produk yang baru sampai dengan menentukan kembali harga dari produk yang lama. Seorang produsen suatu perusahaan itu harus mengetahui metode-metode apa yang akan dipakai pesaingnya dalam menentukan harga. Karena semua itu mempengaruhi apakah perusahaan-perusahaan tersebut mengikuti aturan-aturan dalam industri atau bahkan menyimpang dari aturan industri tersebut. Pada pasar oligopoli, perubahan harga oleh salah satu anggota oligopoli itu akan menimbulkan reaksi dari anggota-anggota yang lain. Karena jika terjadi suatu perubahan harga, maka seorang penjual akan dapat kehilangan pasarnya. Suatu harga yang sempurna adalah harga yang tidak terlalu mahal bagi konsumen dan juga tidak terlalu murah bagi produsen. Inilah yang disebut dengan harga yang pas. Tujuan penetapan harga. 1. Penetapan harga untuk mencapai suatu target return of investment. 2. Keseimbangan antara harga dan margin. 3. Penetapan harga yang bertujuan untuk mencapai target market share. 4. Penetapan harga untuk mengatasi dan mencegah persaingan. 5. Penetapan harga bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan. CPMK 6. A. Pasar tenaga kerja. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dengan harga. Permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dengan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki untuk dipekerjakan. Fungsi permintaan tenaga kerja biasanya didasarkan pada teori ekonomi neoklasik, di mana dalam ekonomi pasar diasumsikan bahwa pengusaha tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Fungsi permintaan tenaga kerja didasarkan pada 1. Penambahan hasil marginal. 2. Permintaan marginal. 3. Biaya marginal. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh 1. Tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah, semakin sedikit tenaga kerja yang diminta. 2. Teknologi. Semakin efektif teknologi, semakin besar bagi tenaga kerja dalam mengaktualisasi kemampuannya. 3. Produktivitas. Keluasaan modal akan menaikkan produktivitas kerja. 4. Kualitas tenaga kerja. Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang merupakan indeks kualitas tenaga kerja mempengaruhi permintaan tenaga kerja. 5. Fasilitas modal. Produk dihasilkan atas sumbangan modal dan tenaga kerja yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Faktor-faktor mempengaruhi permintaan hasil. 1. Permintaan tingkat upah. 2. Perubahan permintaan pasar. 3. Harga barang modal turun. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja. 1. Jumlah penduduk. 2. Struktur umum. 3. Produktivitas. 4. Tingkat upah. 5. Tingkat pendapatan. 6. Kebijaksanaan pemerintah. 7. Wanita yang mengurus rumah tangga. 8. Penduduk yang bersekolah. 9. Keadaan perekonomian. Teori keseimbangan pasar tenaga kerja. Keseimbangan terjadi apabila tenaga kerja secara terus-menerus berusaha mencari exchangeable value atau nilai tukar dalam dirinya, dalam interaksinya dengan industri, dan pada saat yang sama industri atau kapital juga beroperasi berdasarkan advantage employment atau keuntungan kerja. B. Faktor-faktor produksi lainnya untuk menentukan besarnya pendapatan yang diperoleh para pemilik tanah dan modal atau kontribusi mereka bagi proses produksi. Maka perlu membedakan dua jenis harga, yaitu 1. Harga pembeli tanah dan modal merupakan harga yang dibayarkan seseorang untuk memiliki faktor produksi tersebut selamanya. 2. Harga sewa merupakan harga yang dibayarkan seseorang untuk menggunakan faktor produksi tersebut untuk jangka waktu terbatas. Secara sederhana, upah merupakan harga sewa tenaga kerja. Oleh sebab itu, penentuan upah dapat diterapkan juga pada harga sewa tanah dan modal. Penentuan upah di pasar tenaga kerja. Semakin tinggi produktivitas pekerja, semakin tinggi pula upahnya. Hal ini melatar belakangi pembuatan makalah bagaimana menentukan upah tenaga kerja dalam hubungannya dengan tingkat produktivitasnya. Selain itu, kita
juga dapat mengetahui bagaimana menentukan upah dalam suatu perusahaan di berbagai jenis pasar, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopsoni, dan pasar monopoli bilateral. Jenis upah. 1. Upah uang. Upah uang adalah jumlah yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran ke atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. 2. Upah real. Upah real adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Produktivitas dapat didefinisikan sebagai produksi yang diciptakan oleh seorang pekerja pada suatu waktu tertentu. Kenaikan produktivitas disebabkan oleh beberapa faktor yang terpenting adalah 1. Kemajuan teknologi memproduksi. 2. Pertambahan kepandaian dan keterampilan tenaga kerja. 3. Perbaikan dalam organisasi, perusahaan, dan masyarakat. Penentuan upah di berbagai pasar tenaga kerja. 1. Pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna. 2. Pasar tenaga kerja monopsoni. 3. Pasar tenaga kerja monopoli di pihak pekerja. A. Menuntut upah yang lebih tinggi. B. Membatasi penawaran tenaga kerja. C. Menjalankan usaha-usaha yang bertujuan menaikkan permintaan tenaga kerja. 4. Pasar tenaga kerja monopoli bilateral. Faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. 1. Perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan. Perbedaan dalam jenis pekerjaan. 3. Perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. 4. Terdapatnya pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan. 5. Ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Terima kasih. Sekian dari saya.